Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah meninggalkan rumah kita masing-masing, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan santri-santri pun telah meninggalkan pesantrennya. Untuk apa? Untuk kita belajar berjuang, belajar berkorban, belajar meneruskan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kita sadari, kita rasakan dalam hati bahwa kita keluar ini adalah untuk satu perkara yang besar, untuk mencari perkara yang besar. Jangan hanya sekedar keluar asal-asalan, tapi ini kita mencari perkara yang besar, mencari ridha Allah. Sejarah perjuangan ini ajib semuanya kan. Kadang-kadang satu orang usaha dakwah ini diterima oleh Allah SWT, kemudian beribu-ribu orang, berjuta-juta orang, beratus-ratus tahun mereka menjadi orang-orang Islam, menjadi orang-orang baik. Bagaimana Muhammad bin Qasim datang ke Pakistan, umurnya baru 17 tahun. Kemudian Pakistan telah menjadi Islam 1000 tahun sampai sekarang lebih. Muncul ulama-ulama, muncul aulia-aulia. Dimulai dari anak umur 17 tahun tadi. Maka kita ini ketika berangkat ini senantiasa berharap, berdoa, ya Allah terimalah saya ya Allah, seperti Engkau telah menerima Muhammad bin Qasim di Pakistan yang jadi asbab hidayah untuk jutaan orang. Terimalah aku ya Allah sebagaimana Engkau telah menerima Sunan Ampel yang umurnya baru 19 tahun jadi asbab hidayah seluruh Jawa sekitarnya. Seperti Usamah ibnu Zaid yang umurnya baru 19 tahun juga jadi asbab hidayah untuk banyak orang. Jadi kita berharap besar, bukan hanya sekedar kita ya biasa keluar 40 hari, tidak. Kita berharap besar kepada Allah SWT bahwa kita dengan kita keluarnya akan terjadi perbaikan-perbaikan besar dalam diri kita dan perbaikan-perbaikan besar dalam umat. Maka supaya terjadi itu semua, maka kita jaga tertib yang telah disampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, semua umat ini paham bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, zakat, puasa, haji. Tapi sedikit manusia yang paham bahwa dakwah ini juga satu cara yang sangat besar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka kita ini dakwah dengan niat mendekatkan diri pada Allah SWT, menyayangi umat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita jauhlah naik gunung, turun gunung, kepanasan, kedinginan, dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Ini masuk cara yang sangat besar untuk mendekatkan diri pada Allah. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang banyak orang punya pikiran untuk terjadi perubahan ini perlu kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan politik, kekuatan macam-macam untuk terjadi perubahan di dunia ini. Sedangkan Al-Quran mulai awal sampai akhir Allah telah cerita kepada kita bagaimana Allah merubah keadaan-keadaan dunia ini dengan dakwah dan doa.
Allah menghancurkan kerajaan Fir'aun, kerajaan Namrud, kaum Nuh dengan kekuatan dakwah dan doa. Jadi dakwah dan doa ini ada kekuatan yang luar biasa. Sekarang orang tahunya kekuatan bom, kekuatan teknologi, kekuatan politik, kekuatan tentara. Ini adalah tipuan, nggak ada di Quran seperti itu. Yang ada kekuatan dakwah dan doa. Maka kita berharap besar dengan dakwah dan doa, tangisan waktu malam yang akan terjadi perubahan besar dalam diri kita pertama, dan dalam umat Islam, dan dalam seluruh umat di seluruh alam. Mendekatkan diri kepada Allah dengan dakwah, mendekatkan diri kepada Allah dengan dakwah. In tansurullah yansurkum, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Karena dakwah ini akan menimbulkan sifat sayang kepada umat, dan sayang kepada umat akan mendatangkan sayangnya Allah kepada kita. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ta'lim. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Orang itu dikatakan orangnya Allah, orang yang dekat kepada Allah, di antara syaratnya kalau dia mau ta'lim. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka taklim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana setelah taklim untuk kita tambah cinta pada Allah, tambah takut pada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah, terutama sholat. Sholat fardu dijaga betul-betul. Sebelum sholat sudah duduk di saf awal. Tapi jangan di belakang imam, agak kanan sedikit, kiri sedikit. Karena kadang-kadang ini di belakang imam itu sudah ada kebiasaan orang-orang kampung situ untuk berdiri di situ. Sehingga kadang-kadang orang kampung situ marah kalau kita berdiri di situ. Ini orang tamu kok duduk berdiri di sini. Kita sebelah kanan, sebelah kiri. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud dijaga betul-betul. Amal-amal infiradi ini juga penting sekali, malaikat. Amal infiradi penting jaga. Ini santri-santri yang sudah biasa mengamalkan ayatul kursi, dijaga betul-betul. Kalau tidak bisa sempurna, minimal ya laqad ja'akum itu 7 kali tiap habis sholat, supaya Allah jaga keselamatan agama kita dan keselamatan dunia kita juga. Insyaallah ya. Ini penting, ini amal-amal infiradi dijaga. Termasuk amal infiradi adalah menjaga mata, telinga kita, mulut kita jangan sampai maksiat. Jangan sampai maksiat, menggunjing orang, mencaci orang. Habis khususi kita menggunjing orang yang kita khususi, orangnya begini, akhirnya habis amalan kita. Kita jangan cerita keburukan orang. Jangan cerita keburukan orang. Ya Allah, tampakkanlah kepada aku kebaikan umat ini sehingga aku bisa menyayangi mereka. Butakanlah mataku dari keburukan umat ini supaya aku bisa menyayangi mereka. Jadi orang itu kalau mau dakwah itu syaratnya itu melihat kebaikan orang, kebaikan umat. Kalau orang itu sudah melihat keburukan umat, sudah repot mau dakwah. Maka kalau orang itu kasyaf, bisa melihat keburukan orang, itu sebetulnya kasyaf syaitan. Karena dia akhirnya jadi buruk sangka kepada orang, membenci orang, menghinakan orang. Maka ini musibah. Tapi kalau kita minta kepada Allah supaya ditampakkan kebaikan-kebaikan orang, keistimewaan umat, ya kita bisa mencintai mereka, kerjasama dengan mereka. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan khidmat. Para nabi, para rasul khidmat mereka. Antahira bayatiya lit-taifin wal akifin wa ruk'i sujud. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail suruh membersihkan masjid.
Dalam hadis dikatakan membersihkan kotoran-kotoran dari masjid adalah merupakan mas kawinnya bidadari. Ya. Ini ada hadisnya ini malah kan. Jadi jangan sampai kita tidak mau khidmat sama jamaah, sama amir. Kalau di jamaah kita ada ulama, ada ustadz, kita khidmat ke situ. Jangan kemudian ulama atau ustadz kita samakan aja dengan yang lain, tidak. Ini perintah Allah, menghormati ulama itu perintah Allah. Bagian dari perintah Allah. Kamu kan di kelas, Ustaz, saya sekarang amir, kamu harus taat sama saya. Nah, ini amir yang tidak benar, teman-teman. Ya. Amir yang tidak benar, tidak seperti itu. Amir itu sifatnya melayani jamaahnya. Itulah sifatnya amir. Sayyidul qaum khadimuhum. Sedangkan jamaah yang terbaik adalah jamaah yang mau taat kepada amir. Walaupun amirnya ini kurang pandai, kurang bijak, tapi ini perintah Allah, taat pada amir. Man ata'a amiri faqad ata'ani, man ata'ani faqad ata'a Allah. Taat sama amir ini perintah Allah. Kita belajar mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepada amir. Ada satu jamaah itu apa-apa izin sama amir, sampai mau tidur izin sama amir. Sudah diizinkan masih tanya lagi, saya tidurnya di mana, Amir? Akhirnya amirnya ini bosen, kamu tidur di tangga sana, katanya. Akhirnya dia taat, tidur di tangga. Tapi ketika tidur dia mimpi jumpa Rasulullah. Saya suka dengan orang seperti kamu, katanya. Jadi ketaatan karena Allah itu mahal mereka. Sekarang orang taat karena dunia, karena bosnya, karena ini Pak Lurah, karena ini Pak Camat, karena ini orang berwibawa, karena ini orang sakti. Kalau taat karena seperti itu mudah. Taat karena Allah ini yang mahal. Ini yang dicintai sama Rasulullah. Nah kita dalam keluar ini kita mau belajar taat karena Allah. Taat karena Allah. Bukan karena kewibawaan dia, bukan karena kepandaian dia, bukan karena wibawa dia. Kalau di pondok taat sama kiai mudah, karena kalau nggak taat kamu diusir. Sekarang waktu keluar, bagaimana? Lah ini betul-betul kita mau belajar taat itu karena Allah. Kemudian malaikat Allah Ta'ala, saya pesan lagi yang penting lagi, ini banyak anak-anak muda dalam jamaah ini, saya pesan betul-betul. Karena dikatakan para ulama asyabahu su'batun minal junun, bahwa sifat muda itu bagian dari sifat gila katanya. Pemuda ini kadang-kadang ada sleng gitu, ya. Remnya itu spot, ya. Maka bagaimana supaya menjaga diri kita ini, supaya kita ini jangan apa itu remnya spot itu bagaimana? Seluruh amalan dimusyawarahkan dan seluruh amalan berjamaah. Seluruh amalan berjamaah. Belanja juga harus berjamaah. 3 orang, namanya berjamaah itu 3 orang. Ini khusus untuk anak-anak muda, tertibnya begitu. Kalau orang-orang yang sudah tua ini berbeda. Anak muda perlu hati-hati betul. Belanja berjamaah, kalau khususi juga berjamaah, semua berjamaah. Dan setiap ini orang itu ditugaskan keluar dari masjid, entah untuk khususi, entah untuk belanja, entah untuk apa, usuli dan sebagainya, dikasih bayan hidayah. Arahnya dikasih bayan hidayah. Kemudian ditentukan kira-kira berapa jam kamu keluar. Dan sampai balik ke masjid lagi berapa jam. Dibatasi. Sehingga kita ini tidak ditangkap oleh syaitan. Nanti khususi tahu-tahu kemana-mana, jauh ngeluyur kemana-mana, ke kali kemana. Maka ini akan merusakkan amalan-amalan kita. Insya Allah malaikat. Ini tanggung jawab amir. Ya. Amir ini tanggung jawab keselamatan jamaahnya.
Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada amir-amir jamaah, keselamatan satu orang Islam lebih aku cintai dari penaklukan sebuah kota, katanya. Jadi Sayyidina Umar itu mengatakan keselamatan satu pasukan Islam waktu itu jihad itu lebih aku sukai daripada penaklukan sebuah kota, katanya. Maka kamu sebagai amir hati-hati, jangan sampai bahkan ada yang tidak selamat. Amir itu begitu itu. Jadi dijaga baik keselamatan jasadnya, keselamatan amalannya juga. Ini kalau kira-kira ini perjalanan ini berbahaya menurut amir ya jauh nggak usah. Kita cari yang mudah-mudah saja. Karena ini masih anak-anak muda, ya kan? Ini kita ini sebagai amir juga wakil wali murid, juga wakil orang tua, ya kan? Maka betul-betul hati-hati menjaga keselamatan anak-anak ini. Juga diperhatikan dalam jamaah itu. Ini sering ada laporan itu ada jamaah itu yang terlalu ngejos, malam nggak tidur, tahu-tahu keluar 4 hari sudah stres di markas, ya kan? Nggak mau minum, mujahadah. Ini ada tertibnya. Mujahadah itu tidak seperti itu. Mujahadah yang paling penting itu ya 4 amalan itu, dakwah, taklim, ta'alum, zikir, ibadah, khidmat. Makannya juga dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga, amalannya dijaga. Jangan berlebih-lebihan. Wala yushadda hadaddin ahadun illa ghalabahu. Siapa yang berlebih-lebihan dalam agama ini, maka dia justru malah nggak berhasil. Yang cukupan, jangan terlalu lemah, jangan terlalu ngejos. Kalau terlalu lemah, nanti nggak jalan agama ini. Agama perlu pengorbanan. Tapi kalau terlalu ngejos, ini nanti kadang-kadang nggak kuat, malahan juga akhirnya berhenti. Ini malam ini tahajud semalam suntuk, besok tidur semalam suntuk akhirnya. Itu sudah wataknya manusia seperti itu. Maka Nabi mengajari kita itu sedengan, cukupan dalam segala hal. Nah itu akhirnya kita selamat. Maulana Yusuf rahimahullah beliau mengatakan waktu keluar tidur 6 jam. Tidur itu 6 jam cukup. Jadi kalau kita di rumah mungkin tidur 8 jam ya 6 jam. Jadi kalau santri sudah biasa ini tidur 5 jam, 6 jam sudah biasa. Nah itu di tertib-tertib ini dijaga, diperhatikan. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu sampai kesehatan para sahabat pun diperhatikan, kan? Diperhatikan. Sayyidina Ali baru sembuh dari sakit, makan kurma, maka Nabi mengatakan, jangan makan kurma, ini nggak cocok untuk kamu ini, terlalu keras ini makanan ini. Kamu makan sayur ini saja. Jadi Nabi itu sampai makanannya sahabat pun diperhatikan. Lah seorang Amr itu seperti itu. Nah, ini kelihatannya kok loyo sekali, belikan susu apa belikan madu. Nah ini kelihatannya ini kalau nggak dikasih suplemen ini bisa bahaya ini anak ini. Ya. Jadi diperhatikan semuanya. Ini namanya tanggung jawab umat. Ya, ini kita belajar tanggung jawab umat. Bertanggung jawab umat. Ini sahabat dalam perjalanan mereka. Ada yang puasa, yang sebagian tidak puasa, yang puasa sudah lemas. Maka yang tidak puasa itu tahu, oh ini yang puasa pada lemas ini. Langsung yang tidak puasa berkhidmat. Maka Nabi senang dengan sikap sahabat ini. Ini yang puasa dengan yang tidak puasa semua dapat pahala besar, kata Nabi. Karena yang tidak puasa jadi mau berkhidmat. Bukan nanti ada yang puasa salah kamu sendiri, puasa jadi lemes. Saya juga capek kok. Nah, ini namanya kita tidak ada kerjasama. Jadi bagaimana semalakan yang diinginkan dalam kerja ini, nanti orang itu setelah keluar 4 bulan atau 40 hari itu jadi seperti saudara lah.
satu ayah, satu ibu. Jadi saling cinta mencintai, sehingga akhirnya nanti pulang itu kangen, ya, ingin bertemu lagi. Karena selama 4 bulan betul-betul kita punya akhlak yang baik. Selama 40 hari kita punya akhlak yang baik, sehingga mereka jadi saudara kita zahir batin bertemu di surga Allah SWT. Jangan sampai setelah keluar itu karena akhlak yang tidak baik kapok keluar. Wah, saya keluar dengan cara begini kapok saya sudah. Saya nggak dikhidmati, saya sudah nggak diperhatikan sama teman-teman saya, dimarahi terus. Nah, tetapi semulaikan Allah Ta'ala bagaimana timbul kasih sayang di antara kita, tapi kasih sayang dalam tertib, bukan kasih sayang di luar tertib. Kasih sayang di luar tertib bagaimana? Kita aja lah, setel kendu saja. Anak-anak mau main-main, mau apa ya terserahlah. Yang penting satu hati. Tidak seperti itu. Itu satu hati dalam kebatilan namanya. Satu hati dalam tertib. Insyaallah kita niat memulaikan. Memulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan memulaikan. Kerja ini kerja besar. Syekh Muhammad Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan kerja dakwah ini seperti kitab yang tebal. Dan saya ini barulah lembaran pertama, garis pertama dari usaha dakwah ini. Karena ini usahanya para nabi, bahkan usahanya Sayyidul Anbiya. Oleh karena itu semulaikan di setiap saat kita senantiasa berdoa, ya Allah berikanlah aku kefahaman atas kerja yang mulia ini, berikanlah kefahaman ya Allah, berikan kefahaman, berikanlah taufik, terimalah kerjaku yang penuh dengan cacat ini ya Allah, terimalah, terus doa supaya Allah kasih tambahan kefahaman. Semua doa seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan doa sama-sama. Jadi nanti datang ke satu tempat itu pertama kali itu musyawarah ya, dengan orang tempatan itu kapan mau mengeluarkan jamaah. Itu penting supaya ada kesungguhan. Kita datang itu pertama kali musyawarah kapan mau mengeluarkan jamaah. Usahakan tiap 2 minggu sekali keluarkan jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العزيز الأكرم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين رب العرش الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل سم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا توليت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا لنا في صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها ونجحتها
برحمتك يا أرحم الراحمين 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 كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا فاستكفيكهم الله والسميع العليم ست العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang berhubungan dengan Engkau maupun berhubungan dengan hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang berhubungan dengan Engkau ya Allah, dan tanggunglah dosa-dosa kami ya Allah, yang berhubungan dengan hamba-hamba-Mu ya Allah. Tanggunglah dosa-dosa kami ya Allah, yang berhubungan dengan hamba-hamba-Mu ya Allah. Tanggunglah dosa-dosa kami ya Allah, yang berhubungan dengan hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami yang muslim, anak cucu kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, teman-teman seperjuangan kami ya Allah, dan umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, satukanlah hati mereka ya Allah, satukanlah pikir mereka ya Allah, satukanlah langkah-langkah mereka ya Allah, satukanlah langkah-langkah mereka ya Allah, satukanlah pikir mereka ya Allah, satukanlah langkah-langkah mereka ya Allah, satukanlah kefahaman mereka ya Allah, bekerja sama menghidupkan agama-Mu ya Allah, memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah, menyebarkan agama-Mu di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam. Ya Allah, turunkan hidayah di seluruh alam. Ya Allah, mudahkanlah hidayah di seluruh alam. Ya Allah, kekalkanlah hidayah di seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah kami semua hidayah di seluruh alam. Tanamkanlah dalam hati kami ya Allah, hati keluarga kami ya Allah, hati umat Islam di seluruh alam, keyakinan atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW sampai akhir hayat kami semua ya Allah, sampai akhir hayat kami semua ya Allah. Kami hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, menghadap Engkau dengan la ilaha illallah, sehingga Engkau kumpulkan kami dengan ahli la ilaha illallah, dengan ahli la ilaha illallah. Ya Allah, bimbinglah kami dalam usaha yang mulia ini ya Allah. Bimbinglah kami dalam usaha yang mulia ini ya Allah, sebagaimana Engkau telah membimbing hamba-hamba Engkau yang Kau ridhai ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami ya Allah, tepatkanlah ucapan-ucapan kami ya Allah, luruskanlah langkah-langkah kami ya Allah, tepatkanlah keputusan-keputusan kami ya Allah, dalam segala urusan ya Allah, dalam urusan dakwah kami ya Allah, dalam urusan ibadah kami ya Allah, dalam urusan muamalah kami ya Allah, dalam urusan akhlak kami ya Allah, dalam urusan dunia kami ya Allah, dalam urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami 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 ya Allah. Berikanlah kefahaman kepada kami ya Allah, berikanlah ilmu kepada kami ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami ya Allah, berikanlah hikmah kepada kami ya Allah, berikanlah kebijaksanaan kepada kami ya Allah, dalam usaha yang mulia ini ya Allah, dalam usaha yang mulia ini ya Allah, sehingga ucapan kami asbidayat seluruh alam, akhlak kami jadi asbidayat seluruh alam, dakwah kami jadi asbidayat seluruh alam, gerak kami jadi asbidayat seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah doa kami pula asbidayat seluruh alam, keluarga kami asbidayat seluruh alam, pesantren-pesantren kami asbidayat seluruh alam, madrasah-madrasah kami asbidayat seluruh alam, kampung kami asbidayat seluruh alam, anak cucu kami asbidayat seluruh alam, santri-santri kami asbidayat seluruh alam, jamaah-jamaah yang bergerak asbidayat seluruh alam, amal-amal masjid asbidayat seluruh alam. Ya Allah, jagalah kami ya Allah, dari depan kami, belakang kami, kanan kami dan kiri kami, atas kami dan bawah kami ya Allah. Jagalah kami semua ya Allah, jagalah jamaah kami ya Allah,
Jagalah jamaah-jamaah yang bergerak di seluruh alam. Jagalah keluarga mereka yang mereka tinggalkan ya Allah. Jagalah keluarga mereka yang mereka tinggalkan ya Allah. Kampung mereka yang mereka tinggalkan ya Allah. Pesantren-pesantren yang mereka tinggalkan ya Allah. Demi untuk agamamu ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah. Jagalah anak cucunya ya Allah. Jagalah dunianya ya Allah. Jagalah akhiratnya ya Allah. Jadikanlah mereka semua ya Allah hamba-hambamu yang disayangi di bumi dan di langit ya Allah. Hamba-hambamu yang dicintai di bumi dan di langit ya Allah. Jadikanlah mereka semua subhidayah seluruh alam ya Allah. Berikan pada kami ya Allah iman yang sempurna ya Allah. Berikan pada kami yakin yang mantap ya Allah. Berikan pada kami akhlak dan budi pekerti yang mulia, rezeki yang halal, yang barakah, keturunan-keturunan yang saleh, teman-teman yang baik untuk bekerjasama menghidupkan agamamu, memakmurkan masjidmu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Penuhilah hati kami ya Allah dengan cinta kepada Engkau ya Allah, cinta kepada Rasulmu ya Allah, cinta kepada agamamu ya Allah, cinta dengan usaha Rasulmu ya Allah, cinta dengan sunnah Nabimu ya Allah, cinta dengan keluarga Nabimu ya Allah, cinta dengan umat Nabimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Turunkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Mudahkanlah hidayah di seluruh alam ya Allah. Jadikanlah kami semua hidayah di seluruh alam ya Allah. Jadikanlah masjid-masjid kami ya Allah di masjid Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah kampung-kampung kami ya Allah seperti kampung Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Jadikanlah wanita-wanita kami ya Allah di wanita-wanita para sahabat, laki-laki kami di laki-laki para sahabat, pemuda-pemuda kami jadi pejuang-pejuang yang menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau yang berkuasa ya Allah. Hanya Engkau yang berkuasa ya Allah. Bila Engkau menghendaki ya Allah, tidak ada perkara yang bisa menghalang-halangi Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin ya Allah. Rubahlah akhlak-akhlak kami ya Allah yang buruk menjadi akhlak yang baik ya Allah. Ya Allah, rubahlah pemahaman-pemahaman kami yang keliru kepada pemahaman-pemahaman yang lurus ya Allah. Begitu juga umat seluruh alam ya Allah. Umat di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, datangkanlah para ulama ya Allah. Datangkanlah para ulama untuk usaha yang mulia ini ya Allah, untuk menjaga kerja yang mulia ini ya Allah. Datangkanlah para ulama ya Allah. Datangkanlah para aulia ya Allah. Datangkanlah para umara ya Allah. Datangkanlah para aghnia ya Allah. Datangkanlah para fuqara ya Allah. Datangkanlah hamba-hamba yang sesuai ya Allah. Datangkanlah hamba-hambamu yang sesuai ya Allah, untuk kerja yang mulia ini ya Allah, untuk menyebarkan agamamu di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami ini ya Allah. Terimalah usaha kami ini ya Allah. Terimalah pengorbanan kami ini ya Allah. Terimalah usaha kami ini ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima hamba-hambamu yang Engkau ridhai ya Allah. Susulkanlah kami ya Allah dengan pimpinan kami, junjungan kami, kekasih kami yang mulia baginda Muhammad SAW di surga Firdaus ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Susulkan kami ya Allah dengan Rasulullah di surga Firdaus ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Bersama kakek-kakek kami, nenek-nenek kami yang muslim ya Allah, anak cucu kami, santri-santri kami ya Allah, teman-teman seperjuangan kami di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui ya Allah keadaan umat Islam di seluruh alam ya Allah. Kami punya saudara-saudara ya Allah yang seiman dan seislam, yang bertebaran di seluruh dunia. Jagalah mereka ya Allah. Jagalah iman mereka ya Allah. Jagalah Islam mereka ya Allah. Jagalah iman mereka, jagalah Islam mereka, jagalah amal mereka ya Allah. Jagalah dunia mereka ya Allah. Jagalah akhirat mereka ya Allah. Umat Islam ya Allah, kembalikanlah mereka pada agamamu ya Allah.
Kembalikanlah umat Islam pada agamamu. Kembalikanlah wanita-wanita kami kepada agamamu ya Allah. Pelajar-pelajar kami pada agamamu ya Allah. Umarak kami kepada agamamu ya Allah. Orang-orang awam kami pada agamamu ya Allah. Kembalikanlah mereka semua kepada agamamu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Tetangga-tetangga kami ya Allah. Wanita-wanita kami ya Allah. Syaitan telah menjauhkan mereka dari agamamu ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agamamu ya Allah. Tanamkan dalam hati mereka kecintaan kepada agamamu ya Allah. Kecintaan pada sunnah nabimu ya Allah. Kecintaan kepada masjid-masjidmu ya Allah. Kecintaan dengan pengorbanan dan perjuangan ya Allah. Ya Allah, Engkau berkuasa segalanya ya Allah. Engkau berkuasa segalanya ya Allah. Berbuat apa yang Engkau mau ya Allah. Kembalikanlah umat Islam ya Allah pada kamu. Kembalikanlah umat Islam pada agamamu ya Allah. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan iman dan yakin. Penuhilah hati kami dengan iman dan yakin. Penuhilah hati kami dengan harapan kepada Engkau ya Allah. Penuhilah hati kami dengan ilmu laduni ya Allah. Penuhilah hati kami dengan nur ya Allah. Penuhilah hati kami dengan nur ya Allah. Penuhilah hati kami dengan yakin ya Allah. Penuhilah hati kami dengan hikmah ya Allah. Sibukkanlah ya Allah mata kami, otak kami, telinga kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami dalam perkara-perkara yang Kau ridhai ya Allah. Sibukkanlah diri kami siang dan malam ya Allah dalam ridha-Mu ya Allah. Sibukkanlah kami siang dan malam dalam ridha-Mu ya Allah. Sibukkanlah kami siang dan malam dalam ridha-Mu, dalam sunnah Nabi-Mu ya Allah. Sibukkanlah kami dalam ridha-Mu ya Allah. Sibukkanlah kami dalam ridha-Mu zahir batin ya Allah, sehingga kami mendapatkan ridha-Mu dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina maulana habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.